Untuk kali ini adalah penjelasan tentang ideologi kapitalisme dari segi definisi, kemudian pengemuka kapitalisme tentang Adam Smith, tokoh-tokoh kapitalisme, kemudian beda kapitalisme dengan sistem ekonomi lainnya, adapun juga tentang kelebihan ataupun kekurangan, dan bagaimana kapitalisme yang ada di Indonesia. Apa itu kapitalisme? Yaitu sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh bagi semua orang untuk mengendalikan kegiatan ekonomi, misalnya perdagangan, industri, serta alat-alat produksi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Pengemuka kapitalisme antara lain ada Karl Marx, Insinyur Soekarno, Max Weber, dan juga J.M. Romain. Tentang Adam Smith, paham kapitalisme ini ada karena untuk mendukung perekonomian yang lebih baik, di mana suatu individu mempunyai peranan yang besar untuk memakmurkan suatu bangsa dengan membuat individu tersebut menjadi tokoh yang lebih dipandang. Hal ini dikarenakan kepemilikannya atas alat produksi, pendistribusian, serta pengelolaan laba atau keuntungan. Tokoh kapitalisme, Adam Smith adalah tokoh ekonomi kapitalis klasik yang mengkritik sistem merkantilisme yang dianggapnya kurang mendukung ekonomi masyarakat pada masa itu. Ia mengemukakan bahwa gerakan produksi harus bergerak sesuai dengan konsep MCM atau modal commodity money yang akan menjadi siklus non-stop karena uang akan berubah menjadi modal lagi dan dapat berputar kembali apabila diinvestasikan. Beda kapitalisme dengan sistem ekonomi lain. Dalam sistem kapitalisme, setiap individu diberi kesempatan untuk berkembang sejauh mungkin, mengutip kapitalis. Sementara, pada sistem ekonomi lain, seperti ekonomi komando, membatasi ruang gerak masyarakat dalam mengembangkan kegiatan ekonomi. Sementara, pada sistem kapitalisme, negara tidak bisa melakukan banyak intervensi. Contoh sederhana, intervensi pemerintah dalam sistem kapitalisme adalah penetapan besaran minimum upah. Ciri-ciri kapitalisme yaitu 1. Minimnya keterlibatan negara dalam sistem perekonomian. 2. Ekonomi diatur mekanisme pasar. 3. Pengakuan terhadap hak pribadi. 4. Kepemilikan alat-alat produksi oleh perorangan. 5. Adanya kebebasan penuh dalam kegiatan ekonomi. 6. Pentingnya peranan modal. 7. Seluruh kegiatan ekonomi ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Kelebihan sistem kapitalisme, di antaranya kompetitif. Kapitalisme memicu timbulnya kompetisi bisnis. Para pemilik modal akan bersaing menghasilkan barang dan jasa dengan harga terbaik yang bisa ditawarkan kepada konsumen. Inovasi, persaingan produk di pasar bebas secara tidak langsung memicu terjadinya inovasi produk. Inovasi bisa dianggap sebagai penentu keberlangsungan sebuah bisnis. Harga, persaingan tidak hanya menciptakan inovasi, namun persaingan harga jual. Pada sistem kapitalisme, setiap orang berhak memutuskan uang yang akan dikeluarkan untuk membeli suatu barang atau jasa. Efisiensi, efisien dalam sistem kapitalisme berdampak pula pada produktivitas. Kapitalisme membuat seseorang bekerja lebih cerdas untuk menghasilkan suatu produk, barang atau jasa dengan modal minim namun keuntungan yang maksimal. Wira swasta, sistem kapitalisme mendorong banyak orang bisa menjadi pengusaha. Setiap individu mempunyai kebebasan untuk memulai dan membangun bisnis yang disukai. Kekurangan ideologi kapitalisme. 1. Akses modal. Salah satu kerugian dari sistem kapitalisme adalah akses modal yang hanya dimiliki kalangan tertentu. Hal tersebut rentan menyebabkan persaingan tidak sempurna dalam pasar bebas, bahkan bisa mengarah pada monopoli. Yang kedua, upah rendah. Sistem kapitalisme hanya berfokus pada keuntungan semata, sehingga masalah upah dan kesejahteraan pekerja seringkali terabaikan. Yang ketiga, ketidaksetaraan. Seringkali pelaku kapitalisme dianggap gagal dalam menciptakan kesetaraan karena semua bersifat pribadi. Para pelaku kapitalisme bisa mewariskan bisnisnya kepada generasi selanjutnya. Yang ketiga, eksploitasi alam. Keuntungan besar memicu pelaku kapitalisme mengeksploitasi hasil alam. Adapun contoh bentuk kapitalisme antara lain yaitu 1. Supermarket dan minimarket yang letaknya berdekatan dengan pasar tradisional. 2. Inovasi perusahaan teknologi turut membuat orang menjadi konsumtif. 3. Eksploitasi pertambangan dengan motivasi keuntungan besar. 4. Pasar saham memperjualbelikan saham dengan tujuan peningkatan modal. Di pasar saham, setiap orang bisa berpartisipasi, baik individu kecil atau perusahaan keuangan. Yang kelima, hadirnya berbagai kompetitor dalam ragam struktur bisnis. Dampak positif. Sistem ekonomi kapitalis juga memiliki dampak positif bagi suatu negara. Dampak positif yang pertama yaitu mendorong aktivitas ekonomi secara maksimal. Persaingan bebas yang muncul akan menciptakan produksi serta harga yang wajar dan rasional. Kemudian, sistem ekonomi kapitalis juga bisa mendorong pelaku ekonomi dalam mencapai prestasi bisnis yang baik. Lalu dampak negatif.
Di sisi lain, sistem ekonomi ini juga memiliki dampak negatif bagi suatu negara. Yang pertama yaitu akan terjadi penumpukan harta yang kemudian memunculkan sifat individualisme yang terlalu berlebihan seperti yang kita ketahui bahwa di dunia kapitalis semua orang akan berlomba dalam bersaing dan mendapatkan keuntungan yang besar. Oleh karena itu, apabila Anda tidak memiliki semangat semacam itu, maka Anda akan tertindas secara miskin. Kapitalisme di Indonesia. Sistem ekonomi kapitalis di Indonesia dilatar belakangi oleh perseteruan politik antara negara-negara barat yang dikenal dengan sebutan Blok Barat dan negara-negara timur atau yang dikenal sebutan Blok Timur. Blok Barat dalam mengembangkan perekonomian menggunakan konsep sistem ekonomi kapitalis, sedangkan Blok Timur mengembangkan sistem ekonomi sosialis. Namun, dengan berbagai kekuatan propaganda yang dimiliki oleh negara-negara barat tentang penerapan sistem ekonomi kapitalis, maka pandangan masyarakat dunia jauh lebih baik jika dibandingkan dengan sistem ekonomi sosialis. Walaupun Indonesia sebagai anggota negara non-blok tidak memihak salah satu blok, namun pemerintah kita dalam menerapkan sistem ekonomi masih menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Hal ini dapat dilihat beberapa indikator yang tetap digunakan pemerintah, yaitu pertama, dihapuskannya berbagai subsidi dari pemerintah secara bertahap. Berarti harga dari barang-barang strategis yang selama ini penentuannya ditetapkan oleh pemerintah, selanjutnya secara berangsur diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Kedua, nilai kurs rupiah diambangkan secara bebas atau floating rate. Sesuai dengan kesepakatan dalam LOL dengan pihak IMF, penentuan nilai kurs rupiah tidak boleh dipatok dengan kurs tetap atau fixed rate. Dengan kata lain, besarnya nilai kurs rupiah harus dikembalikan pada mekanisme pasar. Ketiga, privatisasi BUMN. Kapitalisme di negara lain. Sistem ekonomi kapitalis Amerika Serikat telah menjadi salah satu yang paling dominan di dunia. Sistem kapitalis Amerika Serikat memiliki keunggulan dalam mendorong inovasi, kemakmuran, dan fleksibilitas. Dorongan untuk mencari keuntungan dan persaingan pasar mendorong perusahaan dan individu untuk menciptakan produk dan layanan baru. Inilah sebabnya Amerika Serikat telah menjadi pusat inovasi dunia dalam teknologi, bisnis, dan industri lainnya. Tetapi juga memiliki kekurangan dalam bentuk ketidaksetaraan ekonomi, pengaruh korporasi yang besar, dan dampak lingkungan yang kurang berpihak. Penting untuk terus mempertimbangkan dan memperbaiki sistem ini agar dapat lebih adil dan berkelanjutan bagi semua anggotanya. Negara dengan ideologi kapitalisme, di antaranya adalah Inggris, Spanyol, Jerman, Argentina, Italia, Brasil, Rusia, Kanada, dan juga lain sebagainya. Kesimpulan, kapitalisme merupakan sebuah sistem yang muncul dari sebuah pemikiran dunia barat. Kapitalisme mulai mendominasi kehidupan perekonomian dunia barat sejak runtuhnya feodalisme. Dalam bidang ekonomi, di Eropa akhirnya dikenal sistem kapitalisme, yaitu sebuah sistem yang mencakup hubungan-hubungan pemilik modal besar. Di Indonesia, kapitalisme terasa pada persaingan antara pasar modern dengan pasar tradisional. Seperti halnya yang kita jumpai banyaknya toko swalayan seperti Carrefour, Indomaret, Alfamart yang menjamur di Indonesia dan mengalahkan pasar tradisional, baik dalam pelayanan, mutu, maupun penarikan konsumen. O sea, de eso going